Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Ammah oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada ayat ke-14 dari surat Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang fajir ada dalam neraka jahim. Kita baca tafsir atau ucapan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan arti al-fujjar alladzina qassaru fi huquqillah wa huquqi ibadihi. Al-fujjar artinya adalah orang-orang yang tidak melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini lawan dari innal abrara lafi na'im yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Adapun al-abrar alladzina addau huquqallah wa huquqa ibadihi, dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, di antara hak Allah adalah apa? An ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Seperti yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Maka orang-orang yang meninggalkan tauhid atau berbuat kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, menyerahkan salah satu ibadah kepada selain Allah, baik berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada para wali, maka orang tersebut tidak melaksanakan hak Allah dan ancamannya innal fujjara
lafi jahim. Dan kata para ulama, al-fajir atau al-fujjar itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, al-ma'il anit tauhid ila syirk, yang berpaling dari tauhid condong kepada kesyirikan. Itu makna pertama dari al-fajir. Ini sinonim dengan musyrik, sinonim dengan al-kafir. Seperti yang telah kita lalui dari, coba siapa yang bisa menjawab ayat yang ada kata-kata fajir atau jamaknya yang digandengkan dengan kata-kata kafir. Ulaika humul kafaratul fajar. Asal di akhir surat apa? Abasa wa tawalla. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka adalah orang-orang kafir yang fajir. Ini sekali lagi, al-fajir jamaknya fajara. Ini sinonim dengan al-kafir, al-musyrik, yaitu yang condong kepada kesyirikan, berpaling dari at-tauhid, al-ma'il anit tauhid ila syirki. Adapun makna fajir yang kedua, al-ma'il anit ta'a ilal maksiyah, yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan condong kepada kemaksiatan. Itu dua makna al-fajir. Contoh penggunaan kata fajir dengan makna yang kedua, terutama dalam masalah pemimpin, ya. Ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan seperti yang dikatakan misalnya oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan wasam'u wa ta'a lil a'immah baron kana au fajiron. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, yang baik ataupun yang apa? Fajir. Yang baik ataupun yang fajir. Fajir di sini makna yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, yang tidak sampai ke derajat kekafiran. Karena kalau pemimpinnya kafir, tidak ada kewajiban asam wa atau. Ini penggunaan kata fajir yang bermakna fasik, yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, condong kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang fajir adalah orang-orang yang tidak melaksanakan hak-hak Allah. Dan hak Allah yang utama dan pertama, hak untuk ditauhidkan. Kemarin sudah kita sampaikan hadis tentang hal ini. Hadis siapa itu? Yang terkenal? Hadis Mu'ad bin Jabal. Hafidtum? Ada yang hafal? Atadri? Taib ahsanta barakallahu fiik. Kata Rasul SAW kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul mengajarkan kepada beliau, haqqullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Kewajiban hamba atas Allah adalah mereka beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Maka seorang muslim muslimah yang sejati adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan
at-tauhid, meninggalkan kesyirikan. Dan itu sekali lagi hak pertama yang wajib dijalankan, seperti yang sudah kita sampaikan dari surat An-Nisa ayat ke-36. Dari 10 hak yang wajib ditunaikan, yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, alladzina fajarat qulubuhum fafajarat a'maluhum, yang mana hati mereka itu terdapat kefajiran. Entah makna yang pertama tadi atau makna yang kedua. Hati mereka condong kepada kesyirikan, bergantung kepada makhluk, bergantung kepada selain Allah. Ini sekali lagi, bertawakal kepada selain Allah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah. Kemudian setelah hatinya itu ada kefajiran, tentunya akan muncul lewat amal perbuatan. Dengan dia berdoa kepada selain Allah dan seterusnya. Maka seorang, sekali lagi, muslim-muslimah harus membersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan. Makanya dakwah pertama kali Rasul di kota Mekah itu dakwah mentazkiyah, mensucikan hati manusia dari kesyirikan. Sebagaimana perintah Allah, wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka bersihkanlah. Itu bersihkan hatimu, amal perbuatanmu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan semuanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Ini perintah Allah agar kita hanya bertawakal kepadanya, zat yang maha hidup. Tidak boleh kita tawakal bergantung kepada yang mati atau yang akan mati, baik dari kalangan nabi atau dari kalangan para wali. Tawakal hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian kata beliau, wa innal fujjara la fi jahim, ay azabin alimin fi darid dunya wa daril barzakh wa fi daril qarar. Mereka ini dalam azab yang pedih, baik di dunia, di alam barzakh maupun di alam akhirat. Lawan dari al-abrar, orang-orang yang melaksanakan hak Allah, yang bertauhid, yang beramal saleh. Mereka merasakan kenikmatan, kebahagiaan di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Lawannya al-fujjar, menghadapi berbagai macam bentuk azab, baik di dunia, di alam barzakh, maupun di alam akhirat. Seperti yang Allah firmankan di akhir-akhir surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatkanku, dari ajaranku, dari bertauhid, dari beramal saleh, maka kata Allah, baginya kehidupan yang sempit. Kata para ulama, sempit di dunia maupun di alam barzakh. Meskipun mungkin dia memiliki dunia dan isinya, memiliki harta, memiliki kedudukan, mungkin juga popularitas. Namun ketika berpaling dari tauhid, berpaling dari at-ta'ah, maka yang ada dalam hatinya hanyalah kesempitan. Kelihatannya bahagia dengan mobil mewahnya, rumah mewahnya, kedudukannya, popularitasnya, padahal hatinya penuh dengan kesempitan. Makanya kita sering mendengar bagaimana orang-orang meskipun mereka sudah kelas miliarder atau mungkin lebih dari itu, mati bunuh diri. Berapa banyak mereka kaya raya, punya popularitas,
namun terkena narkoba. Kenapa? Kepingin ketenangan. Tidak ada ketenangan dalam apa? Hati mereka. Karena sekali lagi kenikmatan, kebahagiaan hanya pada at-tauhid wal amal as-salih. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surganya. Barang siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan memasukinya di hari kiamat. Itulah kata para ulama al-iman wal amalus saleh, at-tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Orang yang berpaling dari agama Allah, dari sunnah Rasulullah SAW, Allah ancam dengan kehidupan yang sempit. Dan sekali lagi ini waqi' laisa lahu min dafi. Oleh karena itulah seorang muslimah yang bijak ketika mau meraih kebahagiaan yang hakiki, kembali kepada al-iman wal amalus saleh, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia pun mengejar dunia, dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk segala-galanya. Karena sekali lagi dunia dikejar, ya, meskipun mendapatkan dunia dan seisinya, kalau kosong dari iman wal amal soleh, tidak akan ada kebahagiaan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Bahkan di alam barzakh ketika mati pun apa? Dalam kesempitan, mengalami azab kubur, disempitkan alam kuburnya. Naudzubillah min dzalik. Dan Allah mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun, kepada orang-orang kafir, pagi dan petang hari. Dan pada hari kiamat dikatakan, masukkan ahli Fir'aun, pengikut Fir'aun dan juga Fir'aunnya ke dalam azab yang pedih. Ini ancaman bagi mereka-mereka yang berpaling dari ajaran Allah, terutama dari at-tauhid. Mereka mendapatkan azab alim fi darid dunya wa daril barzakh wa fi daril qara. Bahkan di hari kiamat, apalagi yang berbuat kesyirikan kepada Allah, ancamannya banyak. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malu. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa ma lil zalimina min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, dari orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk, dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sekali lagi beratnya dosa syirik. Ya, sekali lagi ancamannya kekal dalam api neraka. Kemudian kata Allah, yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan memasuki api neraka jahim pada hari kiamat. Ay yu'adzabuna biha asyaddal adzab. Mereka akan diadab dalam neraka tersebut dengan adab yang sangat pedih. Dan kata Rasul, narukum juz'un min sab'ina narul akhirah aw kama qala Rasul sallallahu. Perbandingan api di dunia dengan api di neraka itu 1 banding 69 kali lipat. Ya, ada 70 api, yang 1 ditaruh di atas muka bumi ini, 69-nya di akhirat. Dan kata Rasul, 1 saja untuk mengadab itu sudah cukup, namun dilipat gandakan menjadi 69. Naudzubillahi min dzalik. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kata Allah, ketika sudah rusak atau terbakar kulit mereka, diganti dengan kulit yang lain
untuk mereka merasakan adab la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dengan kehidupan yang baik dan tidak pula mati, sehingga istirahat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yaslaunaha yaumaddin. Yaumaddin ay yaumul jaza, hari pembalasan alal a'mal. Ini sudah kita sampaikan, Malik yaumiddin, ad-din maksudnya di situ yaumul jaza, hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan keluar darinya. Ai bal hum mulazimuna laha la yakhrujuna minha. Ini bagi al-fujjar, al-fajir yang bermakna yang pertama tadi, yaitu siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka kekal selama-lamanya di api neraka. Dalilnya tadi surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ini pada orang-orang kafir al-musyrikin. Adapun al-fajir yang bermakna kedua tadi, orang muslim namun berpaling dari ketaatan kepada Allah, condong kepada kemaksiatan, maka balasannya kalaupun dimasukkan ke neraka tidak kekal. Ahlussunnah wal jamaah, ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mengatakan pelaku dosa besar tahta masyiatillah, mereka dibawa kehendak Allah, insya'adabahu wa insya'ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah adab di neraka namun tidak kekal. Pelaku dosa besar dari kaum muslimin tidak kekal di dalam api neraka. Atau kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni, langsung Allah masukkan ke dalam surganya. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa maksiat selain syirik masih ada harapan diampuni oleh Allah. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalaupun mereka dimasukkan ke neraka, tidak akan kekal selama-lamanya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itu yaumuddin? Sudah pernah kita lewati kata-kata wa ma adraka itu apa maknanya atau apa namanya? Ada yang tahu? Hah? Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Al-istifham lit-ta'zim, pertanyaan yang tujuannya untuk mengagungkan tentang apa yang ditanyakan itu. Allah ketika ingin mengagungkan hari kiamat, di antaranya dengan menggunakan istifham. Kata pertanyaan di sini, wa ma adraka ma yaumuddin. Ini enggak butuh jawaban. Ini maknanya tersirat bahwasanya ini menunjukkan keagungan, kedahsyatan hari pembalasan. Seperti yang Allah firmankan, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kata-kata wa ma adraka itu pertanyaan untuk mengagungkan tentang apa yang ditanyakan tersebut. Kata Syekh, fi hadza tahwilun lidzalikal yaumil syadid. Pertanyaan wa ma adraka ini ada makna tahwil, yaitu tadi menjelaskan tentang kedahsyatan haul dengan hak, ya, haul, yaitu kedahsyatan hari kiamat. Alladzi yuhayyir al-adhan, yang bisa apa? Ya, menjadikan akal manusia itu terbang ataupun merasa sangat amat mengerikan, sangat amat dahsyat hari kiamat tersebut. Kemudian Allah tutup
surat Al-Infitar ini dengan firman-Nya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari tidak ada satu jiwa yang bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lainnya. Ini diantara kedahsyatan hari kiamat, bahwasanya manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan seizin dari Allah. Wal amru yauma idzin lillah. Semua perkara pada hari kiamat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia tidak bisa berbicara, tidak mampu berbicara pada hari kiamat kecuali dengan seizin dari Allah. Ada yang masih ingat enggak ayatnya yang sudah kita pelajari dari tafsir juz amma ini? Nah, fi ay surah, ayat. Naam ahsanta, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari ketika malaikat dan juga malaikat Jibril berdiri bersaf-saf, pada hari itu manusia tidak sanggup berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para malaikat, para anbiya tidak sanggup, tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan apa? Seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat sedikit pun kecuali dengan apa? Seizin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan mereka telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, matahari dekat dengan kepala mereka. Nabi Muhammad tidak sanggup memberikan apa? Langsung syafaat kepada penduduk mahsyar. Namun apa? Minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sujud kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa rasak, angkat kepalamu, wasal tu'to, mintalah engkau akan diberi, wasfatu syafa', mintalah syafaat engkau akan diberikan asy-syafa'ah. Ini yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Syafaat pada hari kiamat itu semuanya milik Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, qul lillahish syafa'atu jami'ah. Katakan wahai Nabi Muhammad, semua syafaat pada hari kiamat milik Allah. Maka tidak boleh seorang muslim misalnya berdoa, ya Rasulullah berikan aku syafaat. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat milik Allah. Allah yang mengatakan demikian. Rasul, para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari apa? Allah. Kalau mau minta, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku syafaat Rasulmu di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita syafaat Rasulnya di hari kiamat kelak. Asy-syafa'ah, semua syafaat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Kemudian kata Syekh, walau kanat qaribatan au habibatan musafiyatan. Tidak ada satu jiwa yang bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lain. Baik itu ada tali kekerabatan atau tali kecintaan. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat anak dan harta kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi
wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Orang akan lari daripada anak dan istrinya, dari ayah dan bapaknya, dari semua manusia, semuanya nafsi-nafsi. Oleh karena itulah seorang muslim muslimah hanyalah betul-betul melaksanakan tadi hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya, karena sekali lagi pada hari kiamat tidak ada manfaat tali kekerabatan, tidak ada manfaat tali persahabatan, tidak bermanfaat semuanya kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fakullun mustaghilun binafsi, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni la yatlubul fikaka li ghairiha. Tidak mungkin dia bisa meminta pertolongan kepada yang lain, yang bermanfaat tadi, yang beriman dan yang beramal as-saleh. Wal amru yauma idzin lillah, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, putrinya Nabi Muhammad, mintalah kepadaku dari harta dunia yang engkau kehendaki, karena aku tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini putri beliau sendiri. Karena Rasul pernah bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Meskipun keturunan langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak ada manfaatnya tali kekerabatannya dengan Rasul SAW. Abu Lahab pamannya Rasul, Abu Thalib pamannya Rasul, mereka di dalam neraka Jahannam. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, dan seterusnya. Karena apa? Al iman wal amalu as-saleh, itu yang paling berharga bagi seorang hamba. Elikullin darajatun mimma amilu, setiap orang memiliki derajat sesuai dengan amal perbuatannya, bukan dengan nasab keturunannya. Kemudian kata Allah, wal amru yauma idzin lillah, perkaranya semuanya di tangan Allah pada hari kiamat. Fahuwallazi yafsilu bainal ibad, dialah yang menghukumi di antara hamba-hambanya dengan keadilannya. Wa ya'khudhu lil madlum haqqahu min dzalimihi, dan Allah pasti akan mengambilkan hak orang yang terdolimi di dunia dari orang yang mendolimi. Maka bagi orang-orang yang berbuat dolim, ingat sabda Rasul SAW, ittaqil dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ingat pula sabda Rasul, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflis man la dirham wala dinar, orang yang bangkrut yang tidak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, al muflis min ummati yaumal qiyamah man ata bisolatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat, yang datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti wa qasyatama hadza wa qadafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka hadza wa daraba hadza. Namun dia juga datang pada hari kiamat dengan membawa dosa caci makian terhadap orang tanpa hak, menuduh orang lain tanpa hak, dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Demikian pula dia menumpahkan darah orang tanpa hak, memukul orang lain tanpa hak. Maka diambil kebaikan orang-orang yang dolim tadi,
diberikan kepada yang dizalimi. Kalau sudah habis kebaikannya, kejelekan orang yang dizalimi akan diberikan kepada yang menzalimi, wa turiha finnar, dan pada akhirnya orang yang zalim tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata wal amru yauma idzin lillah, perkaranya pada hari kiamat milik Allah. Ini sudah pernah kita sampaikan, di dunia dan di akhirat semua milik Allah. Tapi kenapa kok dikhususkan tentang ayat ini, misalnya wal amru yauma idzin, pada hari itu semuanya milik Allah. Demikian pula dengan ayat Maliki yaumiddin, Allah rajanya, penguasa hari kiamat. Bukankah Allah juga penguasa dunia akhirat? Apa jawabannya? Kenapa dikhususkan yaumal qiyamah? Karena apa? Karena di dunia masih ada orang-orang yang membangkang perintah Allah. Masih ada orang-orang yang mengaku ya di dunia ini sebagai pemilik dunia ini. Ya, sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Namun pada hari kiamat semuanya tunduk kepada perintah Allah, semuanya mengakui ini semuanya milik Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan ketika ditanya, limanil mulkul yaum, milik siapa hari ini, kata Allah, mereka serentak menjawab, lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan fid dunya wa alam barzakh wa fil akhirah. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.